Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albi Aidul Fitrah dengan NIM 20020560209. Kelas A, Teknik Elektronika D4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah ototronik. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Materi pertama yaitu sistem elektronik pada mobil Toyota. Sistem penerangan pada mobil Toyota, yaitu sistem penerangan masuk ke dalam komponen keselamatan mobil karena komponen ini akan memberikan pencahayaan terhadap jalan ke pengemudi. Selain itu, sistem penerangan mobil juga berfungsi sebagai aksesoris untuk mempercantik tampilan mobil. Hal ini bisa dilihat pada bagian bumper mobil yang sering diletakkan pada LED. Kemudian di kendaraan diklarifikasikan berdasarkan tujuannya, yaitu untuk penerangan, untuk tanda atau informasi. Contoh, lampu depan digunakan untuk penerangan di malam hari. Lampu tanda belok kanan atau memberitahukan ke pengendara lain atau pejalan kaki, dan lampu belakang untuk informasi posisi kendaraan mobil. Berikut gambarnya. Nah, selanjutnya komponen-komponen sistem penerangan mobil Toyota. Yang pertama ada baterai. Yang kedua ada kotak kunci switch. Yang ketiga ada saklar. Yang keempat ada fuse atau sekring. Yang kelima ada flasher atau pengedip. Yang keenam ada relay. Yang ketujuh ada kabel penghubung. Nah, selanjutnya bagian-bagian kelistrikan bodi standar mobil Toyota. Yang pertama ada lampu kepala, adalah komponen pada kendaraan yang digunakan untuk memberikan pencahayaan depan saat pengemudi di malam hari atau dalam kondisi pencahayaan rendah. Lampu kepala juga dikenal sebagai headlamp atau headlight. Cara kerja pada lampu kepala mobil jarak jauh yaitu terdapat mekanisme atau sistem yang memungkinkan pengemudi untuk beralih antara cahaya jarak jauh dan cahaya jarak dekat. Selanjutnya, cara kerja pada lampu kepala mobil jarak dekat, yaitu cahaya yang keluar dari lensa pada cahaya jarak dekat biasanya lebih tersebar dan lebih rendah daripada cahaya jarak jauh. Selanjutnya, lampu kota. Lampu kota pada mobil juga dikenal sebagai lampu parkir atau lampu posisi. Cara kerja lampu kota yaitu lampu kota terhubung ke sirkuit listrik mobil, dan sirkuit ini biasanya terhubung dengan sistem penerangan kendaraan dan diatur oleh saklar atau modul pengemudi pengendali. Ketika saklar atau modul pengendali dihidupkan, aliran daya listrik dialirkan ke lampu kota. Selanjutnya, bagian-bagian kelistrikan pada mobil Toyota yaitu lampu tanda belok. Lampu tanda belok pada mobil adalah komponen yang digunakan untuk memberikan tanda visual kepada pengemudi lain tentang niat pengemudi untuk belok atau mengubah arah. Fungsi lampu tanda belok digunakan untuk memberikan tanda kepada pengemudi lain tentang niat pengemudi untuk belok kiri atau belok kanan. Selanjutnya, cara kerja lampu tanda belok yaitu lampu tanda belok terhubung ke sirkuit listrik mobil melalui saklar atau modul pengendali. Ketika saklar tanda belok diaktifkan, aliran listrik dialirkan ke lampu tanda belok yang terletak di depan atau di belakang kendaraan. Selanjutnya yaitu lampu rem. Pada mobil adalah komponen penting dalam sistem penerangan dan keselamatan kendaraan. Lampu rem berfungsi untuk memberikan tanda visual kepada pengemudi di belakang bahwa kendaraan sedang mengerem.
sehingga mereka dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari tabrakan. Cara kerja lampu rem yaitu lampu rem terhubung ke sirkuit listrik mobil melalui saklar rem atau pedal rem. Ketika pedal rem ditekan, saklar rem akan mengalirkan arus listrik ke lampu rem. Ketika pedal rem ditekan, lampu rem akan tetap berkedip atau menyala secara terus-menerus, tergantung pada desain lampu dan konfigurasi kendaraannya. Yang terakhir yaitu lampu mundur. Lampu mundur pada mobil adalah komponen yang digunakan untuk memberikan penerangan ke belakang saat mobil bergerak mundur. Cara kerja lampu mundur yaitu lampu mundur terhubung ke sirkuit listrik mobil melalui saklar atau modul pengendali. Ketika gigi mundur dimasukkan atau mode mundur diaktifkan, sinyal akan dikirim ke saklar atau modul pengendali yang kemudian akan mengalirkan arus listrik ke lampu mundur. Lampu mundur biasanya hanya digunakan saat mobil bergerak mundur, baik saat melakukan manuver parkir atau keluar dari tempat parkir dan meluncurkan kendaraan dari posisi terhenti. Saat mobil berada dalam keadaan lain, seperti saat mobil bergerak ke depan, lampu mundur biasanya tidak aktif. Nah, selanjutnya yaitu kerusakan pada sistem elektronik mobil Toyota. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama ada identifikasi masalah, cari masalahnya terlebih dahulu. Apa yang akan dilakukan? Yang kedua, periksa koneksi listrik. Yang ketiga, periksa fuse. Yang keempat, ganti lampu apabila harus diganti. Nah, yang kelima, cek sistem pengendaliannya. Dan yang terakhir, periksa sistem kelistrikan pada mobil tersebut. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu wash wiper control Toyota. Nah, definisi dan fungsi wash wiper control yaitu sebuah sistem atau kontrol yang digunakan untuk mengoperasikan fitur pembersih kaca depan pada kendaraan seperti mobil. Kontrol ini biasanya terletak di panel instrumen dekat setir atau di tuas wiper yang itu sendiri. Fungsi utama dari wash wiper control adalah untuk mengaktifkan pembersih kaca depan dan mengendalikan operasi wiper pada kaca depan kendaraan. Selanjutnya ada beberapa komponen wash wiper control. Yang pertama ada wash switch. Yang kedua ada wiper control switch. Yang ketiga ada wiper relay. Yang keempat ada wiper motor. Yang kelima ada wiring harness. Yang keenam ada wiper pump. Yang terakhir ada washer nozzle. Selanjutnya cara kerja dari wash wiper control ini. Pada wash wiper control Toyota Anda akan menekan tombol atau saklar khusus yang ditandai sebagai wash. Ketika tombol ini ditekan, sinyal akan dikirimkan washer pump atau pompa pembersih dan saklar wiper. Washer pump pada mobil Toyota akan diaktifkan setelah menerima sinyal dari tombol washer. Cairan pembersih dari wadah cairan pembersih akan dipompa ke nozzle penyemprotan yang terletak dekat dengan kaca depan. Cairan pembersih kemudian disemprotkan ke kaca depan untuk membersihkan. Selain mengaktifkan washer pump, wash wiper control Toyota juga akan mengaktifkan wiper motor pada mode yang sesuai seperti intermittent, low, atau high, tergantung pada posisi saklar wiper. Wiper motor akan memutar dengan wiper dan memindahkan pisau wiper secara horizontal di sepanjang kaca depan. Dengan adanya semprotan cairan pembersih dan gerakan pisau wiper, kaca depan akan dibersihkan dari kotoran, debu, atau cairan lainnya. Adapun
Hal-hal yang harus dilakukan ketika wash wiper kontrol rusak: periksa koneksi listrik, yang kedua periksa fuse, yang ketiga ganti washer wiper switch, ganti wiper motor, periksa wiring harness. Kemudian materi ketiga yaitu sistem car audio video. Definisi dan fungsi sistem car audio video. Car audio video adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen elektronik dan perangkat yang dipasang di dalam kendaraan yang mencakup pemutaran media, amplifier, speaker, subwoofer, layar video, sistem navigasi, dan fitur lainnya. Adapun fungsi dari car audio video itu pemutar musik dan pemutar video. Adapun beberapa komponen pada car audio video, yang pertama ada head unit, dan ada amplifier, ada speaker, ada subwoofer, ada pemutaran media tambahan, dan ada sistem navigasi. Cara kerja car audio video yaitu head unit pada mobil Toyota berfungsi sebagai pusat kontrol dan pemutar utama dalam sistem car audio video. Ini biasanya mencakup pemutaran CD dan DVD, tuner, radio, dan layar LCD atau touchscreen untuk menampilkan informasi dan mengoperasikan sistem. Kemudian amplifier pada mobil Toyota bertanggung jawab untuk menguatkan sinyal audio dari head unit. Sinyal audio yang diperoleh dari head unit akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat dan jernih sebelum diteruskan ke speaker atau subwoofer. Speaker ini mengubah sinyal audio yang diperoleh dari amplifier menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh pengemudi dan penumpang. Selanjutnya yaitu mencegah kerusakan pada car audio video pada mobil Toyota. Yang pertama, perawatan rutin. Yang kedua, hindari paparan air dan kelembapan berlebihan. Pemasangan yang tepat, jaga suhu dalam batas normal, hindari pemasangan yang terlalu kencang, hindari getaran yang berlebihan, hindari pemasangan yang membatasi ventilasi. Selanjutnya, materi keempat yaitu sistem navigasi atau GPS. Definisi sistem navigasi yaitu merujuk pada sekumpulan metode, alat, dan prosedur yang digunakan untuk menentukan posisi dan arah di ruang fisik atau virtual. Sistem navigasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk navigasi darat atau laut, udara, dan ruang angkasa. Di era modern, sistem navigasi seringkali menggunakan teknologi perangkat elektronik yang canggih untuk mempermudah pemetaan, perencanaan rute, dan penentuan posisi. Adapun beberapa komponen sistem navigasi atau GPS. Yang pertama, satelit GPS. Terus penerima GPS. Yang ketiga ada kontrol GPS. Yang keempat ada sinyal GPS, dan yang terakhir ada sistem kendali. Adapun cara kerja dari sistem navigasi atau GPS ini yaitu satelit GPS pengorbit di sekitar bumi dan secara terus-menerus mengirimkan sinyal radio. Setiap satelit GPS dilengkapi dengan jam yang akurat dan memancarkan sinyal berisi informasi posisi satelit dan waktu pengiriman sinyal. Baik, selanjutnya yaitu sistem navigasi pada telepon seluler. Sistem navigasi pada telepon seluler menggunakan teknologi GPS atau Global Positioning System dan aplikasi perangkat lunak khusus untuk memberikan layanan navigasi yang komprehensif kepada pengguna. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, materi kelima yaitu sistem kontrol parkir. Definisi sistem kontrol parkir. Sistem kontrol parkir adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol penggunaan ruangan parkir pada area parkir. Sistem ini dirancang untuk memastikan efisien penggunaan ruang parkir
meningkatkan keamanan, serta memberikan kenyamanan bagi penggunaan parkir. Sistem ini biasanya dilengkapi dengan gerbang masuk dan keluar yang terhubung dengan perangkat kontrol. Gerbang ini dapat dikontrol secara otomatis atau manual dan digunakan untuk mengatur akses kendaraan ke area parkir. Adapun cara kerja sistem kontrol parkir, yaitu sistem kontrol parkir mobil menggunakan perangkat pendeteksi kendaraan seperti sensor magnetik, sistem optik, atau sistem ultrasonik untuk mendeteksi kehadiran kendaraan di slot parkir. Sensor ini mengirimkan sinyal atau mengukur perubahan medan magnet, cahaya, atau jarak untuk mengidentifikasi kendaraan. Jika ada slot parkir yang tersedia, sistem kontrol parkir akan mengeluarkan tiket parkir kepada pengendara yang masuk ke area parkir. Tiket ini berisi informasi seperti waktu masuk dan nomor slot parkir. Mesin tiket dapat berbasis kartu atau menggunakan teknologi elektronik seperti kartu pintar. Adapun untuk memperbaiki kerusakan pada sistem kontrol parkir melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi kerusakan. Cari kerusakan tersebut berawal dari mana dan apa kerusakannya. Kedua, ada periksa koneksi dan kabel. Yang ketiga, ada uji komponen individu. Yang keempat, ada periksa catu daya. Yang kelima, periksa perangkat lunak. Yang keenam, ada perbaikan atau penggantian komponen yang rusak. Dan yang terakhir, uji ulang jika semua telah dilakukan pengecekan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.